سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وبارك على صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للإسلام والإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين وبهم بالخير ويا رب الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadara wa'ala ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخير والطاعات وتكفر الذنوب والإفعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله القائل في القرآن العظيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, mari kita kumpulkan hati dan kita lafazkan syukur kepada Allah yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan, umur panjang untuk bisa hadir kembali melaksanakan salat sunat Idul Adha di hari yang penuh sejarah, penuh teladan dan penuh pengorbanan ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita Idul Fitri yang kemarin masih untuk kita bersama, tetapi hari ini mereka sudah memenuhi panggilan Allah di pangkuannya. Salatullah wassalamu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di hari yang mulia ini, izinkan saya untuk berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa yang tumbuh dari hati, jiwa dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan takwa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya. Hingga apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam masuk kehidupan kita semua. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, hari raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi. Ketika taat pada perintah Allah harus rela mengorbankan anak sematawayangnya, anak kandungnya. Dalam kisah
firman-Nya tepat pada hari ini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Disembelih oleh tangannya sendiri, bukan tangan orang lain, di hadapan matanya, bukan di mata orang lain, dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh pada perintahnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa itu untuk kita sadari bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adba'uka fanzur madza tara." Qala ya abati madza tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapat kalian." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Dalam potongan kisah tersebut kita menyaksikan dua sosok luar biasa. Ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya, dan yang kedua, anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Ibrahim alaihissalam tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menunjukkan rasa cinta kepada Allah demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwa oleh sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawa. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara ayah dan anak biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu memenuhi tanpa berpikir apakah orang tuanya itu punya apa tidak. Karena pelajaran bersama adalah tentang kesungguhan iman kita perintah dari Allah datang dengan jelas dan bukan terhadap ego pribadi ketika berjalan sudah nyata. Ma'azul muslimin wa zurratan mu'min rahimahumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membayangkan putranya dan bisa berhasil di tangannya, serta Nabi Ismail ridho dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah datang seruan dari Allah bahwa semua itu adalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor hewan sembelihan yang agung yang Allah memaksudkan kita itu. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin inna hadza lahul bala'u mubin wa fadainahu bi 'azim. Yang artinya adalah sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Quran surah ayat 105 sampai 107. Inilah ruh dari Idul Adha yang berbeda dengan Idul Fitri, yaitu untuk patuh dan menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tertulis
Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi melaras rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari korban patuh kepada Allah. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita semua, tanpa mengeluh, tanpa marah, tanpa memberontak, bahkan tanpa menyalahkan takdir Tuhan. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah menerima semuanya apa yang terjadi, Allah memberikan ganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai korban. Pelajaran dari kisah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'ari, salah satu ulama Al-Azhar Mesir, yang dalam kitabnya judulnya Tafsir wa Khawatirul Umam jilid 4 halaman 417, dia mengatakan Wal-Quran munahadi waqi'ah annaka idza bada al-qadha ila Allah iyyaka an tazza' iyyaka an taskhar iyyaka an taqdir iyyaka an tatarabba li'annaka bidhalika tuti'u amalan Allah 'alayk walakin sallim li qada'illah fa yurfa' hadha al-qada' li'anna al-qada' la yurfa' hatta yurda bihi. Yang artinya adalah peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita datang suatu ketetapan dari Allah, ujian, apakah ujian keluarga, apakah ujian pribadi, apakah ujian tetangga, apakah ujian atasan, maka jangan engkau gelisah, jangan marah, jangan murka, dan jangan berbentak kepada siapapun, bahkan jangan menyalahkan siapapun, kata beliau. Karena jika engkau melakukan itu hanya akan memperpanjang masa ketetapan itu atas dirimu. Akan tetapi solusinya adalah berserah dirilah pada ketetapan Allah. Niscaya ketetapan itu akan diangkat oleh Allah. Sebab suatu ketetapan tidak akan diangkat hingga diridhoi oleh Dia menerimanya. Oleh sebab itu apapun ujian yang kita alami saat ini, terima dengan lapang dada, terima dalam tubuh. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah itu takdir yang istimewa. Dan Allah tidak akan memberikan ujian terhadap hamba-Nya di luar kemampuannya. Oleh sebab itu, yang saat ini kita diuji oleh penyakit, bersabarlah. Barangkali dengan penyakit itu Allah akan menggorkan dosa-dosanya. Yang saat ini diuji dengan anaknya, jangan bersedih, karena anak itu adalah mainan. Dan siapa tahu dengan kita diuji anak itu, kita akan menjadi matang dan dewasa menyikapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita pulang dari surat Al-Ahqaf ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sempit ego kita yang sombong, kita tebas rasa tamak dan dengki, dan kita gantikan dengan ketundukan, keikhlasan dan ketakwaan yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan, dan semoga kita diterima sebagaimana Allah menerima pembukaan Ibrahim dan Ismail. Barakallahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa lahul hamd fis samawati wal ardh wa 'ishiyyan wa 'hina tudharun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi syara'a ibadihi al-ruhiyya tadhkiratan bil fida'il khalil wa ja'ala ayyaman nahyi mawasim al-qurbat wa raf'atin fi sabili nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتأسى بسنته. أما بعد، فيا أيها الحاضرون في مسجد الهداية رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فانظروا أن أعظم الأمة في هذه الأيام ما قدم فيها من دار يقتضى به وجهه وما طاب فيها من نفس تريد الله فأكرموها بالمواسم فإنها أيام رحمة ونفخات وتجلية من عنده. واعلموا أيها الحاضرون أن الله أمركم بأمر يبدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدسي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sudah surat Al-Baqarah bahagia. Mari kita menundukkan kepala dengan khusyuk. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah haji yang saat ini adalah melakukan wukuf di Arafah, dan kita doakan orang kita yang senantiasa mengharap bulan Fatihah kita yang saat ini ada di bulan Mekah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tu'man wa nashkuruka bi annaka ahlun an tu'man wa tad'a 'alaika ya rabbal 'alamin. Ya Allah, Jalla Jalaluh, Ya Ma'al Mutari, tidak pernah sanggup menghitungkan duniamu, Ya Allah. Seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami, Ya Allah. Seharusnya kami patuh pada perintahmu, tapi kami sebelah yang durhaka kepadamu, Ya Allah. Seharusnya kami jauhi laranganmu, tapi kami sering mengikuti hawa nafsu kami, Ya Allah. Ya Allah, Jalla Jalaluh, Tuhai Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa-dosa kami selain Engkau, Ya Allah. Engkau yang berkuasa segalanya.
Ampuni kepada dosa-dosa hamba kepada orang tua kami yang telah menyelenggarakan, membiarkan tidak makan seharian, meninggalkan permintaannya, bahkan menghalangi kesuarannya. Ya Allah, ya Allah, Jalla Jalal, yang Maha mendengar hari Idul Adha ini untuk kesekian kalinya. Barangkali ini adalah hari raya Idul Adha yang terakhir. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Mungkin hari ini adalah Idul Adha yang terakhir. Sayangi keluarga-keluarga hamba ya Allah. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keberkahan mereka. Kami seringkali lupa bahwa mereka pintu kami memasuki surga. Ya Allah, ya Allah, Jalla Jalal, yang Maha Kuasa Mulanya, ampuni semua keberkahan dan kelalaian kami. Liputilah kedua orang kami dengan rahmat-Mu, maghfirah-Mu. Ya Allah yang terakhir, kabulkan dan selamatkan semua doa-doa saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah haji, dan yang terakhir kami bersimpuh di hadapan ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Gaza, merdekakan tanah mereka hingga mereka betul-betul menikmati anugerah kemerdekaan yang Engkau berikan kepada mereka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyariha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Suara kering. Foto Himin, foto ini, foto akhir.